Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, mahasiswa semester 4 Universitas Nusa Putra, jurusan manajemen. Di podcast 9 akuntansi manajemen ini saya akan ngebahas soal cost volume profit analysis. Jadi atau juga disebut dengan CVP. Langsung saja mulai. Di sini pendahuluannya adalah, pada dasarnya tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Semua ini diharapkan dapat diperoleh dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, di mana sumber-sumber ekonomi tersebut memiliki sifat yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sebuah. Mengetahui perusahaan memiliki kinerja yang baik dapat dilihat dari berbagai sisi, dari segi eksternal maupun internal. Dalam segi eksternal, yaitu keadaan politik suatu negara, kebijakan pemerintah, dan permasalahan ekonomi makro lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan efek langsung dari kinerja perusahaan. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwasanya tujuan utama dibentuknya sebuah perusahaan yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan secara maksimal atau sebanyak-banyaknya. Nah, semua ini itu bisa diharapkan dari sumber-sumber ekonomi yang tersedia yang memiliki sifat yang sangat terbatas. Jadi di sini manajemen juga harus memahami gitu kan tujuan akhir dari perusahaan mereka berdiri itu apa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, perusahaan ini baik dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari eksternal maupun internal. Eksternal artinya keadaan di dalam, dan maksudnya eksternal keadaan di luar dan internal keadaan di dalam. Nah, contohnya dari eksternal ini yaitu keadaan politik suatu negara, kebijakan pemerintah, karena kebanyakan kan keadaan politik, kebijakan pemerintah itu akan ikut berpengaruh terhadap sebuah perusahaan. Kebijakan yang pemerintah ciptakan biasanya akan berpengaruh baik positif ataupun negatif kepada perusahaan. Oke, yang kedua kita akan ngebahas soal analisis cost volume profit, atau kita ngebahas soal definisinya dulu ya. Kira-kira apa sih yang disebut dengan CVP ini? Jadi, ini merupakan adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berharga untuk perencanaan manajerial dalam pengambilan keputusan. Keuntungan dari sebuah perusahaan bisnis adalah hasil interaksi dari banyak faktor. Ini menurut Andi ya, Muhammad Andi, dia mengatakan seperti itu. Jadi, dengan melakukan sebuah analisis, ini manajer perusahaan dapat menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk agar memperoleh keuntungan tertentu. Jadi dengan adanya analisis ini, nanti para manajer perusahaan ini dapat bisa menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk agar memperoleh keuntungan tertentu. Terus analisis cost volume profit ini merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dari biaya tetap mempengaruhi biaya perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit atau CVP untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas, menutupi semua biaya, atau mencapai margin keuntungan maksimum tertentu. Analisis cost volume profit atau CVP membuat beberapa asumsi, termasuk bahwa harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Jadi seperti itu. Nah, analisis cost volume profit ini digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisisnya ada beberapa asumsi yang dibuat antara lain. Jadi di sini kita akan ngebahas soal asumsi yang dibuat dalam analisis cost volume profit. Ada 5. Yang pertama adalah harga jual per unit adalah konstan. Jadi konstan. Yang kedua adalah biaya variabel per unit adalah konstan. Yang ketiga adalah total biaya tetap adalah konstan. Semua yang diproduksi dijual, biaya yang terpengaruh akan beraktivitas variabel. Jadi sebetulnya ini sesuai dengan tadi ya, kalau kita melihat definisi dan tujuan dari CVP ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Jadi semuanya akan berpengaruh terhadap perusahaan, teman-teman. Oke, yang kedua selanjutnya kita akan bahas soal contribution margin atau margin kontribusi. Ini dapat dikatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ini juga sebagaimana produk tertentu berkontribusi. Oke, maaf, kita lanjut. Sebagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jadi di kontribusi margin ini kita akan ngebahas soal bagaimana suatu produk ini dapat ikut berkontribusi kepada perusahaan gitu secara keseluruhan. Ini akan memberikan satu cara untuk menunjukkan potensi keuntungan dari produk tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan, dan akan menunjukkan porsi penjualan yang membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Setiap pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya tetap adalah laba yang dihasilkan, seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas soal analisis break even point atau titik impas, analisis impas dan break even point. Ini merupakan salah satu cara di mana kita bisa mengetahui volume penjualan minuman agar suatu usaha tidak menderita rugi. Jadi kita bisa tahu dengan adanya titik impas ini kita akan tahu gitu kira-kira nih volume penjualan minuman agar dari suatu perusahaan ini tidak menderita rugi itu bagaimana. Tapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break even point memerlukan informasi mengenal penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa titik impas analisis break even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas saja atau tidak, namun analisis break even point sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan sebuah keputusan. Di sini analisis titik impas adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun berita kerugian. Jadi sesuai dengan namanya yaitu titik impas atau analisis break even point, di mana ini adalah keadaan ketika pendapatan ini memiliki sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi pendapatannya sama, yang dikeluarkannya juga sama sehingga perusahaan ini tidak mendapatkan laba ataupun tidak mendapatkan kerugian. Istilahnya balik modal dulu gitu. Oke, kesimpulan dari pembahasan hari ini ialah analisis impas atau break even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan agar suatu usaha tidak menderita rugi, teman-teman. Tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain labanya masih sama atau dengan nol. Dalam analisis break even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa titik impas ada beberapa komponen beberapa secara bersamaan membentuk analisis cost volume fraud atau CVV. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio dan akan diuraikan secara lebih rinci. Selanjutnya, komponen utama dari analisis CVV adalah contribution margin ratio and variable expense ratio, break even point, dan margin of safety. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di podcast 9 kali ini dari Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di podcast ke-10. Terima kasih.